Shalom. Selamat Natal untuk Bapak Ibu dikasih Tuhan. GB Hosana, terus maju di dalam Tuhan. Saya minta pemain keyboard boleh standby di sini. Nah, kalau saya ngkhotbah harus di sini terus. Kalau bisa pulang sama saya. Iya. Tema pagi hari ini adalah Ebenezer. Katakan Ebenezer. Ada pertolongan Tuhan. Ya, ada pertolongan Tuhan. Selama 1 tahun ini kita jalani itu semua karena campur tangan Tuhan. Kalau bukan karena Dia, siapa lagi? Bilang kiri kanan, siapa lagi kalau bukan Tuhan? Amin. Haleluya. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Angkat tangan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ebenezer, bertobat ada pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita buka 1 Samuel 7 ayat 12. Kita klik 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Klik, apa arti kata Ebenezer? Ebenezer artinya batu. Dari kata Ebenezer artinya batu dan kata Ezer yang berarti penolong. Jadi secara harfiah Ebenezer dapat diartikan batu pertolongan. Klik. Batu pertolongan. Ebenezer adalah batu pertolongan. Batu ini didirikan oleh Samuel bukan untuk mereka sembah, tapi sebagai batu peringatan kemenangan bangsa Israel atas bangsa Filistin, dan juga untuk menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dan kemenangan bagi mereka, bukan yang lain. Tanpa Tuhan, bangsa Israel bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Amin. Dia sumber kekuatan kita, amin. Haleluya, haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Haleluya. Kuatku
Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bilang kiri kanan, Allah itu sumber kekuatan kita. Tahun 2024 kita bisa lewati 2 hari lagi nih selesai. Kalau bukan dia siapa? Karena dia sumber segalanya. Apa yang melatar belakangi didirikannya batu peringatan ini? Ialah bangsa Israel yang telah lama meninggalkan tabut Tuhan di Kiryat Yearim dalam waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. 20 tahun. Padahal tabut itu adalah lambang penyertaan Tuhan. Tabut adalah lambang penyertaan Tuhan. Bukan hanya itu, mereka juga hidup menjauh dari Tuhan dan menyembah kepada Baal. Saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, 2 hari lagi kita lewati 2024. Jangan jauh dari Tuhan. Amin. Akibatnya akan mengalami kekalahan seperti bangsa Israel. Mengalami kekalahan demi kekalahan dan menjadi bulan-bulanan bangsa lain. Dalam 1 Samuel 4 ayat 21, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, lenyap. Saudara, bangsa Israel tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Melalui Samuel, bangsa Israel ditegur Tuhan dengan keras. Supaya Tuhan tahu bahwa bangsa ini bisa gak dengar aku. Melalui satu orang. Supaya mereka segera bertobat. Tapi untunglah mereka segera merespon teguran ini. Terkadang Tuhan pakai satu orang untuk bisa menegur agar manusia kembali bertobat. Terkadang Tuhan memakai suami, memakai istri, memakai anak-anak untuk menegur kita. Amin. 1 Samuel 7:4. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadahnya kepada Tuhan. Dan berseru-seru kepada Tuhan. Alkitab menyatakan 2 Torik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Satu pujian saudara di D. Setiap kali kita harus nyanyi lagu ini. Setiap pagi. Haleluya. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau Tuhan bukan yang jauh dariku. Haleluya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Pertobatan yang sungguh menjadi kunci pemulihan. Katakan amin. Dengan caranya yang ajaib Tuhan menolong bangsa Israel sehingga Filistin terpukul kalah melalui batu peringatan ini. Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita.
Klik, sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk tidak melupakan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Dan senantiasa hidup dalam ketaatan. Ketika kita taat, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kita. Amin. Berapa waktu lalu saya berdoa, Tuhan katakan kepada saya begini. Masuk 2025 saudara, Tuhan katakan taat. Karena orang yang taat itu hidupnya pasti diberkati Tuhan. Taat, kalau kata-kata taat itu dibalik bolak-balik tetap aja taat. Taat bolak-balik taat. Ya. Ebenezer, ada pertolongan Tuhan. Karena tidak taat, bangsa Israel dipermalukan oleh bangsa lain. Karena itu Samuel menyerukan kepada mereka agar bertobat. Bertobat artinya berbalik arah dari kehidupan yang jahat kepada kehidupan yang baik. Dari kehidupan yang berlawanan dan dengan kehendak Tuhan kepada kehidupan seturut kehendak Tuhan. Dari kehidupan duniawi kepada kehidupan yang rohani. Karena Tuhan menginginkan pertobatan setiap orang. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya. Tuhan menginginkan pertobatan kita saudara. Amin. Yeskil 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Tuhan jelas menghendaki semua orang bertobat, klik, dan diselamatkan. Tuhan menanti dengan sabar pertobatan orang berdosa. Tuhan menanti saudara. Masuk 2025 saudara, saya berdoa supaya kita bisa tetap taat. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi dia sabar terhadap kamu. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Tuhan sangat bermurah hati. Dan sangat sabar terhadap kita saudara. Namun bukan berarti kesabarannya itu tidak terbatas. Tuhan akan menghukum orang yang hidup tanpa pertobatan. Setelah batas kesabarannya habis, Tuhan akan menghakimi manusia. Roma 3 ayat 5 sampai 6. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Orang yang tidak mau bertobat pasti dihukum. Sebab hidup tanpa pertobatan atau lahir baru tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Yohanes 3 ayat 3 berkata, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, pagi hari ini, mau masuk 2 hari lagi kita lewati 2024. Pertanyaannya, apakah api kita masih berkobar dengan terang? Apakah roh kita masih menyala-nyala? Apakah gelora dan passion kita terhadap Tuhan masih berkobar? Kalau kita hanya datang ke gereja tanpa kobaran api itu sebetulnya sia-sia. Kita datang ke gereja harus punya api yang terang. Amin. Gelora dan passion terhadap Tuhan masih berkobar. Nah, hari-hari ini banyak orang Kristen ke gereja tetapi sudah tanpa gairah dan cinta lagi. Bahkan mereka tinggalkan pelayanan. Mereka ikut kehendak duniawi bukan kehendak Allah. Seperti sudah tidak ada cinta mula-mula lagi kepada Tuhan Yesus. Ibadahnya tanpa passion lagi dan hanya jadi suatu kebiasaan keagamaan belaka. Ternyata hal ini sangat serius. Mengapa bisa seperti ini? Karena tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Karena tidak baca firman dengan baik. Read the Bible. Pasti cinta Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Coba bilang kiri kanan. Masih baca Alkitab gak? Lihat bilang dulu masih baca Alkitab gak? Saudara melewati tahun 2025 itu tidak mudah saudara. Banyak orang yang ngomong begitu ya. Tidak mudah, iya. Sebetulnya setiap tahun gak mudah lewati. Kalau tanpa Tuhan tidak bisa.
Kita harus cinta Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Banyak orang tidak mau bayar harga yang lebih untuk mempertahankan minyak baru tetap tersedia dan anggur terus tercurah. Mereka tidak mau bayar harga untuk membeli minyak tetap tersedia. Lebih suka hidup dalam kedagingan dan tidak melakukan yang Tuhan mau. Mereka yang berani membayar minyak dengan doa, ketaatan, kerelaan pikul salib dan sangkal diri akan memiliki minyak yang cukup. Sehingga mampu tetap berkobar dengan terang. Beli minyakmu dengan doa, dengan ketaatan, pikul salib. Tetapi bagi mereka yang menyiapkan diri seadanya, suatu saat akan habis. Minyaknya lalu pelitanya redup, lalu mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan datang cepat beli minyak baru dengan ketaatanmu. Amin. Sekalipun ini bisa korban harga diri, egois, kesenangan, harta, gengsi. Sebab kelak bagaimana saudara mau bayar, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Waktunya sudah semakin dekat. Pertobatan adalah kunci mengalami pemulihan hidup. Setelah umat Israel berbalik kepada Tuhan bertobat, perjalanan hidup mereka tidak langsung mulus. Biasanya kalau kita udah mulai bertobat gak mulus saudara. Jadi jangan bilang katanya ikut Tuhan enak. Enggak mulus. Bangsa Israel mereka kembali dihadapkan pada ujian dan pencobaan, yaitu bangsa Filistin datang menyerang. Akan begitu banyak serangan-serangan. Sehingga mereka pun mengalami ketakutan. Dalam keadaan tertekan, umat Israel berseru-seru kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Dan Samuel pun mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh bangsa Israel. Setiap ujian pasti mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Karena di balik ujian yang ada, sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara besar untuk kita. Amin. Dia sedang mengerjakan perkara-perkara yang besar untuk kita. Mazmur 55 ayat 23. Saya mau saudara kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Almarhum papa saya membuat pujian lagu dengan ayat ini. Ya, coba buka ayatnya tadi. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka dia akan memelihara engkau. Ada begitu banyak orang yang takut masuk 2025. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Seberat apapun perjalanan hidup ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Dia Immanuel. Jika dia beserta kita, pasti ada pertolongan. Amin. Pasti ada pertolongan. Coba di sini. Selama sepanjang tahun 2024, ada gak yang kelaparan? Gak ada. Ada gak yang gak bisa isi token? Gak ada. Semua bisa dilalui. Semua bisa dilalui. Karena pertolongan Tuhan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Pemakaian kata Ebenezer memberikan dua macam pengertian, yaitu pertama, merupakan nama diri yang merujuk kepada suatu tempat di mana orang Israel dua kali dikalahkan oleh Filistin. Daerah ini mungkin merupakan tempat di mana Samuel meletakkan sebuah batu untuk memperingati kemenangan atas orang Filistin. Lokasi yang tepat tidak diketahui. Sebagian orang menyatakan bahwa lokasinya dekat Bet Semes. Sebagian lagi menyatakan bahwa lokasinya sekitar 10 hingga 12 mil sebelah timur Yope. Yang kedua,
merupakan nama diri yang diberikan kepada sebuah batu yang didirikan oleh Samuel untuk memperingati kemenangan bangsa Israel atas orang Filistin. Sebuah batu yang diletakkan oleh Nabi Samuel sebagai batu peringatan. Terkadang dalam hidup kita saudara, kita sudah diperingatkan oleh Tuhan dari begitu banyaknya pergumulan. Tapi kadang kitanya bebal. Ingat, orang bebal gak bisa diberkati Tuhan. Bilang kiri kanan, orang bebal gak bisa diberkati Tuhan. Ya. Oleh Nabi Samuel sebagai batu peringatan. Bukan untuk disembah, tapi hanya sebagai monumen peringatan atas pertolongan Tuhan pada saat itu. Nama tersebut juga memiliki pengertian yang sama dengan maksud dari peletakan batu tersebut. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Peletakan batu Ebenezer adalah sebuah momen, saat atau waktu untuk mengingat pertolongan Allah. Dan sebagai ucapan syukur atas pertolongan Allah, juga untuk memuliakan Allah. Hal ini sekaligus diharapkan menjadi momentum, dorongan, kemampuan bergerak bagi bangsa Israel untuk terus mengingat kebaikan Tuhan yang mereka terima saat itu. Sehingga mendorong mereka juga terus mempercayai Allah yang hidup, yang dapat dipercaya dan diandalkan. Karena inilah pertama kalinya setelah bertobat mereka merasakan kembali pertolongan Allah. Adanya begitu banyaknya masalah pergumulan sepanjang tahun 2024. Tuhan sedang mengingatkan kita. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sampai di sini Allah telah menolong kita. Tidak berbicara tentang pertolongan Allah yang telah selesai. Tahun boleh selesai 2024. Tapi pertolongan Tuhan terus. Amin. Amin. Sampai di sini Allah telah menolong kita. Tidak berbicara tentang pertolongan Allah yang telah selesai. Namun bicara tentang inilah pertolongan Allah yang sudah dimulai dan akan berlanjut terus. Katakan amin. Apa yang dilakukan Samuel seharusnya membantu kita untuk dapat memperhatikan momen-momen dalam hidup kita. Di mana ada saat-saat yang perlu kita ingat, di mana Allah bekerja dengan dahsyat menolong kita. Dengan dahsyat menolong kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam hidup saya, momen yang terbaik yang pernah saya alami adalah ketika Tuhan Yesus membongkar setiap dosa saya dan membawa saya kepada pertobatan untuk menerima pengampunannya. Karena setiap teguran, setiap hajaran Tuhan, saya imani sebagai bagian dari pembentukan Tuhan terhadap saya. Ada kelegaan yang luar biasa, ada rasa syukur yang tidak terhingga, dan ada dorongan untuk menjadi orang yang lebih baik. Setiap teguran buat Bapak Ibu, jadikan itu momen. Jadikan itu yang terbaik untuk kita. Mempercayai firman-Nya dan melakukan firman-Nya menjadi lebih mudah. Saudara baca Alkitab, tapi kalau saudara tidak percaya dengan firman, sia-sia saudara. Saudara baca Alkitab, saudara harus mempercayainya. Read the Bible and you believe. Amin. Amin. Baca Alkitab dan percaya. Read the Bible and you must believe. Mempercayai firman-Nya dan melakukan firman-Nya menjadi lebih mudah. Setelah momen pemulihan, itulah yang saya bayangkan juga terjadi pada bangsa Israel. Ketika mereka mengalami kemenangan atas bangsa Filistin, bukan sekedar kemenangan secara fisik, menang perang. Tapi yang lebih penting mereka menang untuk mempercayai Allah. Dan untuk bersandar kepada Allah lebih lagi. Sekalipun ada kekuatan besar yang mengancam. Hidup kita sebagai anak Tuhan perlu memiliki kepekaan untuk mengetahui momen-momen yang Tuhan berikan untuk kita syukuri sebagai bagian dari pertolongan Tuhan dalam membentuk kita. Melihat setiap peristiwa dalam hidup kita sebagai momen Tuhan menolong kita, membentuk kita. Itu akan melahirkan rasa syukur dan perubahan hidup. Biasanya tanggal 31 malam kumpul keluarga nangis-nangisan. Ya, minta-minta maaf, begitu kan ya? Minta-minta maaf. Habis itu 2025 tanggal 1 mulai lagi. Jangan begitu. Bilang kiri kanan, jangan begitu ya. Iya. Tapi harus apa? Melahirkan rasa syukur dan perubahan hidup. Amin. Tuhan, aku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan, aku lewati 2024 ini gak mudah. Melahirkan rasa syukur dan perubahan hidup. Batu Ebenezer adalah suatu sikap, respon kita
terhadap Tuhan Yesus. Dan sebagai orang berdosa yang sering diampuni Tuhan Yesus, seharusnya kita sering meletakkan batu Ebenezer. Artinya apa? Bersyukur. Mengakui pertolongan Tuhan dan memuliakan dalam hidup kita. Amin. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat. Ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita harus sering meletakkan batu Ebenezer, yaitu bersyukur, mengakui pertolongan Tuhan dan memuliakannya. Lewati 2024 masuk 2025, jangan pakai kekuatan kita sendiri saudara. Kita gak akan kuat. Saya mengalami saudara 2024 kalau pakai kekuatan sendiri gak kuat. Tidak kuat. Harus dengan sumbernya. Amin. Karena itu kita harus punya komitmen. Bahwa saat kita menerima keberhasilan, maka setiap keberhasilan itu akan menjalin hubungan kita dengan Tuhan, connecting. Sebab setiap keberhasilan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dan dalam masalah-masalah kita, maka ingatlah selalu bahwa Tuhan terus bekerja menolong kita. Ebenezer. Amin. Jangan pernah lupakan Tuhan. Dialah sumber segalanya dan pertolongan kita. Amin. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Banyak yang kau perbuat. Saya mengundang tim di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Dia nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Karena Engkau baik.
mau kita nyanyi sekali lagi lagu ini dari awal. Kau mengingat kebaikan Tuhan selama 2024. Tidak sedikit pun Dia tinggalkan kita, saudara. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam kesehatan kita, Dia sembuhkan kita. Banyak yang Ia perbuat buat kita, saudara. Banyak yang Dia perbuat buat kita. Ingat kebaikan Tuhan, Ebenezer. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Engkau yang mengerti kami. Bahkan segala yang kami perlu Engkau lakukan, Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu sempurna, Engkau nyata dalam hidup. Angkat tangan kita sama-sama. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan, Ebenezer. Kalau tidak ada Engkau Tuhan, kami gak bisa. Kami gak bisa tanpa-Mu Tuhan. Kami nol besar kalau tidak ada Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, 2 hari lagi kami akan lewati tahun ini. Kami tetap minta pertolongan dari-Mu Tuhan. Jangan jauh dari kami Tuhan. Kami butuh Tuhan lebih dari segalanya. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk pelayanan kami, untuk pekerjaan kami. Dalam setiap aspek hidup kami Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa kami lewati 2024 ini dengan perlindungan-Mu. Engkau tidak lepaskan kami Tuhan. Engkau penolong yang ajaib. Engkau batu pertolongan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami lewati ini Tuhan bersama dengan-Mu. Ajar kami tetap taat dan setia. Ajar kami tetap taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan.
Tuhan, hamba berdoa Bapa untuk GBI Hosana. Tuhan memberkati GBI Hosana. Tuhan memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh tim. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang datang Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan secara rohani dan jasmani. Tuhan memberkati mereka, perlengkapi mereka terus Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah tiang awan dan tiang api Tuhan selalu ada di GBI Hosana ini. Dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa akan berdatangan hanya mencari Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kami yang ada di sini. Tim pemuji, worship leader, singer, pemain musik. Tuhan memberkati. Tambah-tambahkan urapan zaman Tuhan terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan GBI Hosana ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba sudah selesai. Tapi hamba percaya Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami anak-anak-Mu, menyertai kami dan mengingatkan kami bahwa hanya sumber kekuatan hanya Engkau. Pertolongan hanya datang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami masuk tahun 2025 dengan iman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ibadah yang kedua, biarlah tetap minyak yang baru turun atas tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.